nggak tahu. Nggak tahu diskusi itu apa. Nah, coba kasih contoh cepat. Saya tanya kau diskusi itu apa? Diskusi Saya kau tidak jawab. tahu diskusi itu apa. Gitu tanya. Nah, ya sudah, kamu kasih contoh, silakan. Kasih contoh. Bilang diskusi, tapi congornya panjang kemana-mana. Ini kau pikir kamu pikir di rumahmu ini? Ya kau juga pikir apa? Kenapa dipikir undang-undang kita orang naik di sini ngapain? Emangnya kenapa? Emosi dia. Emosi. Saudara itu adalah pendeta. Di bawah ini banyak jemaat yang menyaksikan. Jemaat pingin supaya yang datang menghadapi kami apologet Islam ini adalah pendeta. Gak usah panjang congor. Tapi ternyata jemaat liar lebih bagus daripada seorang pendeta. Panjang congormu. Naik ke sini cuma memaki, congor, bodoh. Apa ini? Ya sudah. Pendeta Ari, waduh gimana ini Bang Lubis? Mungkin Bang Lubis bisa menggantikan. Bang Lubis, selamat malam Bang Lubis. Ya, selamat malam. Gimana? Ya. Pendeta kok. Inilah jemaat-jemaat, lihatlah kelas pendetamu tuh. Ehonya kegedean Bang Lubis. Ehonya kegedean Bang Lubis. Takut perpuluhan habis. Itu tengok. Kau congor aja. Itu aja terus. Congor. Orang bicara dalil, dia malam-malam bertanya itu tertulis di mana. Dalil kau dari mana kau dalil bicara dalil asumsi liar aja dari tadi kau dalil. Anak-anak kayak Ini saya rasa di gerejanya tinggal 2 orang nih jemaat nih. Makanya dia datang sini emosi. Ngapain emosi sama kau? Nggak ada arti. Gimana masih kencang? Ada emosi sama Bang Ari. Sudah. Ini apa anda ini? Apa artinya bicara diskusi? kayak anak kecil. Pendeta kok kayak anak kecil. Marah, jemaatnya sudah banyak syahadat, marah dia. Satu room sama saya anak kecil. Kayak anak TK kalian satu room nih. Bilang diskusi. Ya ampun. Emosi dia. Disuruh dia yang menjelaskan tidak mau. Disuruh baca dalilnya tidak mau. Panjang kalau kau bilang diskusi, saya tanya diskusi apa artinya dulu kau jawab. Saya nggak tahu. Bang Lubis, gimana ini Bang Lubis? Ini pernah diserang Bang Lubis ini kemarin ini. Bang Juma bisa saya bicara sama Pak Ari bentar? Boleh, silakan Bang. Coba dinasihati dia supaya dia jangan konsentrasinya ke perpuluhan mulut. Gantian Pendeta Ari. Ini Bang Lubis mau bicara. Cara menutupi kelemahan itu gitu, marah-marah. Bukan diskusinya mana itu Bang Lubis, Pak Pendeta Ari. Saran Bang Lubis, saya apa ada yang mau 2 ini disampaikan? tip Bang Joma. Kalau menutupi kemaluan itu pakai celana. Masuk langganan. Silakan Bang Lubis, saya kasih kesempatan Bang Lubis. Bang Ya, Ari silakan. begini, Bang Ari Pak. Bang Ari kan seorang pendeta nih. Waduh. Jadi lakukan aja saya rasa apa yang harusnya pendeta lakukan karena kan banyak yang dibawa mendengar. Pintar abang ini. Jadi jangan abang melakukannya untuk Bang Juma saja. Kalau untuk Bang Juma jelas dia menentang kan itu sih masalahnya. Jadi dia nggak terima pasti. Tetapi abang cukup melakukannya untuk orang yang di bawah. Kan banyak nih yang kita mungkin banyak juga umat Kristen juga di bawah gitu. Lakukan saja gitu. Makanya kita nggak boleh menghujat, nggak boleh menyerang pribadi. Kita harus buat contoh juga kepada jemaat yang di bawah. Begitu Bang Ari saya rasa. Jadi tanggung jawab kita itu beritakan aja kebenaran itu menurut versinya abang seperti apa. Jadi jangan ini begini, jangan konsepnya untuk mengalahkan Bang Juma atau mempermalukan Bang Juma itu nggak bisa. Kalau nanti ke sana itu pasti lari nanti kebenaran itu. Apalagi abang dalam situasi emosi gitu ya. Ya memang sulit, tapi memang itulah menjadi tanggung jawab seorang pendeta, apalagi Jangan terlalu panjang Bang, ntar nggak bisa ditampung lagi. iya, begitu saya rasa. Jadi Bang Juma ya wajar, dia harus mempertahankan imannya kan. Begitu loh. Jadi kita nggak boleh marah. Begitu saya rasa. Jangan terpancing abangku, nggak boleh.
Saya itu bukan baru kenal semua ini sama Romin ini bukan baru, sudah tahu kita. Bukan mau diajak diskusi, kita mau bicara apa. Tapi ini kan cuma room untuk cari pembenaran dengan konsep-konsepnya si Suma ini aja, itu seperti itu. Jadi kita mau baik-baik bagaimanapun tidak akan pernah bisa, bro. Jadi sudah seperti itu, kita gini-ginian Parah, parah. Ini artinya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Polemikus yang nggak jelas, kita berhadapan mau bicara Pendeta, baik-baik diskusi. ada yang disebut Jadi, amanat agung. malah diputar sini, ngapain kita mau ikut kayak gitu? Seperti itu. Jadi kau mau ini ya saya lawan seperti ini caranya. Itu cara bicara saya seperti ini. Kalau kita mau diskusi cara baik, kau atur timernya, kau atur ininya. Ini modal si Boleh. conggor Atur kayak gini, timer. malah bisa mau diatur Teman-teman, seperti itu. atur timer dengan Pak Pendeta ini. Angkat tema yang paling Pak Pendeta kuasai. Silakan, saya layani. Silakan. Gimana Pak Pendeta atur tema? Begini loh, kita tidak perlu kayak orang anak kecil yang harus kalau memang mau kita diskusi, lawan bicara harus didengar. Mulai dia. Bicara Iya. Saya kasih tema. Saya kasih timer sama timer waktu. Ayat ini aja, ayat itu tadi yang dia kutip itu yang mau saya jelaskan seperti itu. Udah jelasan. Berapa menit Pak Pendeta? Butuh waktu berapa menit? Tidak usah lama-lama. Bagi kami itu kan ayat-ayat seperti itu tidak bisa dibaca lurus dengan seperti itu lalu diartikan seperti apa yang dipahami Suma ini. Ayat itu kan, itu ayat-ayat dalam Injil Yohanes itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keilahian daripada Kristus. Jadi dia lagi mengatakan di situ bukan berarti bahwa kita ini tidak boleh bersaksi seperti apa. Itu kan ayat yang menyatakan tentang hubungan Kristus dengan Bapaknya. Kristus kan dalam inkarnasi kan dia adalah manusia, tetapi dia adalah juga punya hakikat keilahian. Nah, dia katakan seperti itu bukan berarti aku bersaksi dari diriku, aku salah. Ya, Bapak kan ada kelanjutannya. Pakai data, Pak Pendeta Ari. Bisa pakai data enggak, Pak Pendeta Ari? Ini kalau pendeta bicara begini di depanku ya kumumatlah kukunya habis kau ngomong kayak gitu. Itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu nggak ada dalilnya. Alamak. Ini yang kamu jual di gereja ini. Depan saya itu kukunya itu. Alamak. Kamu mengatakan saudara pendeta, Anda mengatakan Yohanes 5 itu berbicara tentang konsep keilahiannya Yesus. Yakin itu? Doktrin itu apa? Makanya saya tanya kau doktrin itu apa? Masa orang generasi. La haula wala quwata. Ya Allah. Saya tanya dulu, Yohanes 5 itu berbicara tentang keilahiannya Yesus menurut saudara? Saya tanya kau doktrin itu apa? Baru saya akan jawab. Malah lari ke situ. Saya nggak tahu diskusi itu apa, doktrin itu apa, nggak tahu saya. Saya cuma mau membahas Yohanes 5. Yang Anda katakan Yesus sedang membahas tentang sisi keilahiannya dia. Coba di mana tuh? Tertulis di Yohanes 5 tuh. Saya tanya kau doktrin itu apa? Otak dung. Malah yang lain dibahas. Alamak, ini yang disajikan di gereja ini, yang kayak gini-gini. Yohanes 5 itu membahas. Doktrin itu apa kau jawab? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau kayak kau tahu Alkitab saya aja Yohanes itu tentang apa, Matius, Markus tentang apa, hanya kutip-kutip nggak jelas. Kau orang mau jelaskan, mana bisa diskusi sama kau semua? Kau ngerti dari mana itu Alkitab? Enggak, soalnya Anda menjelaskan sesuatu sesuai dengan konteks yang ada. Bagaimana? Nah sekarang saya tanya konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa? Gimana Anda mau menjelaskan ini? La haula wala quwata illa billah. Apa? Konteks Jangan itu emosi saya tanya dulu sama Pak istilah Pendeta, konteks. Pak Pendeta, jangan emosi dulu Pak Pendeta. Tadi ditonton oleh 6.500 ini. Tadi doktrin dibilang nggak tahu. Sekarang saya tanya konteks itu apa menurut kau? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yang kayak gitu-gitu saya ditanya. Kamu S berapa? Kamu sarjana itu. Kau bilang doktrin, kau bilang apa? Saya tanya konteks itu apa? Saudara pendeta, Anda sudah lulus S2? Kau jawab dulu konteks itu apa? Tidak perlu tanya saya tanya kau. Kau jawab pertanyaan saya. Konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa kau? Konteks itu apa? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan apa ini? Apa ini kau yang apa ini?
Yohanes Bila 5 kita mau itu, diskusi, mau Pak menjelaskan, Pendeta, baru menjelaskan Yohanes apa, 5 sudah itu kita ada sampai dua sini. perikop. Yang pertama berbicara mengenai penyembuhan, yang kedua berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Nah, ini saya bantu. Kalau kita berbicara data berbasis ilmiah, data Yohanes 5 dari data 19 sampai kepada nomor terakhir 47, itu tidak ada berbicara tentang sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya turun sekarang nih dari Komal ini. Tunjukkan 19 sampai 47, ada nggak Yesus bicara mengenai keilahian yang berdasar kepada kesaksian dirinya? Tunjukkan ke saya. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Kau buka ayat itu lalu biar saya tahu di situ. Kau buka Yohanes berapa ya? Yohanes 5 itu kau buka. Buka di situ kau semua. Saya enggak punya. Ya, saya sudah buka. Udah ada di dalam otakku. Nggak perlu saya tidak nggak perlu punya seperti device. Anda. Saya HP-nya cuma satu. Kau buka di situ Yohanes 5 kau buka. Kau baca. Seperti itu. Saya sudah buka. Anda mau nomor berapa? Mana saya mau baca mana bisa saya mau baca. Mana bisa saya kelihatan di sini. Seperti itu. Walah, pendeta kelasnya kayak gini. Kasih langsung aja Yohanes 5:30. Saudara, trik-trik kayak begitu itu nggak berlaku bagi saya. Saya ini juga sekolah. Saya ini psikologi. Asal Anda tahu. Saya ini belajar tentang psikologi pendidikan saya. Cara Anda seperti ini tuh, itu memalukan, betul. Memalukan apa? Saya ini sarjana psikologi pendidikan loh. Sarjana psikologi, sarjana nenek moyang apa, peduli amat saya. Kau butuh Ya makanya buka di situ. cara Anda berdiskusi kayak begini itu sangat-sangat memalukan. Anda sebagai seorang tokoh, tapi trik yang Anda gunakan itu adalah trik murahan. Saya membahas sesuatu berbasis data. Yohanes 5 nomor 19 sampai data 47, Anda katakan itu terkait dengan Yesus membahas tentang sisi keilahian dia. Nah, saya minta itu tertulis di mana? Sisi keilahian Yesus di Yohanes 5 itu di mana? Kau buka lalu dibaca supaya kau tahu mana sisi keilahiannya, mau saya terangkan sama kau. Bagaimana ini teman-teman? Bagaimana? Anda berani menyatakan sebuah kesaksian bahwa Yohanes 5 itu membahas tentang keilahian Yesus. Kesaksian Anda ini kesaksian dari mana? Baca di situ dulu, kau baca dulu, bukanya, buka Alkitabnya semua, buka Alkitabnya biar Ya dibaca. Allah ya Karim. Buka dibaca sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Itu nomor 19 loh. Itu sisi keilahian. Terus. Enggak, aku tanya dulu. Ini sudah sisi keilahian enggak? Baca terus. Sebab Jangan Bapa dipotong. mengasihi anak dan Bapa Jangan menunjukkan dipotong-potong. kepadanya Mana? segala sesuatu yang dikerjakannya Mana? sendiri. Buka Alkitabnya. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang merupakan Alkitabnya. pekerjaan itu. Sehingga kamu Buka menjadi Alkitabnya. heran. Ini sisi keilahian. Enggak ada. Buka Alkitabnya. Jangan kau baca Alkitab. Data kau 21. hafal Quranmu. Sebab Jangan kau sama baca seperti Alkitab, Bapa Quranmu. membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini sisi keilahian yang Anda maksud. Buka Alkitabnya. Jangan Ini kau enggak. baca Quran. Aku tanya baca sekali lagi, Quran kayak apakah baca ini yang Anda Alkitab maksud kayak sisi Quran. keilahian? Apa maksud kau? Ya bingung dia kan? Aku sudah baca dalil. Aku sudah baca dalil. Masih juga bingung. Bingung apa? Ngapain bingung? Data selanjutnya nomor 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus diutus. Ini keilahian. Itu maksud Bapa, ini keilahian. Pak? Bantah Pak Pendeta hari. Nomor 24 kita lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini sisi keilahian. Belum. Kita baca lagi. Data nomor 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini sisi keilahian.
Oh, rupanya belum. Kita baca lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Diberikan hidup supaya dia hidup, ini sisi keilahian. Oh, belum. Nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ini sisi keilahian. Yang ini belum. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang kita masuk sampai data 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ini sisi keilahian. Belum. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sisi keilahian. Belum juga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, ini kayaknya. Ini ya, sisi keilahiannya ini ya. Bahkan bukan. Oh, bukan juga. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oh, kayaknya ini deh sisi keilahiannya. Benar? Bukan juga. Nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Oh, ini kayaknya. Betul? Ini sisi sisi ilahiannya? Bukan juga. Bukan juga. Lanjut. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini sisi keilahiannya. Belum. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu ada. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Bapa mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu sisi keilahiannya. Bukan juga. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini tidak juga. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang Esa? Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini sisi keilahiannya. Bukan juga. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini bukan juga. Tinggal satu data. Kayaknya ini yang terakhir berarti. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, mana sisi keilahiannya? Saya sudah baca semua ini. Terangkan melalui ilmu Pak Pendeta yang tinggi, setinggi-tingginya, dia bisa menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5:19 sampai 47, yang kita manusia biasa yang bukan jemaatnya tidak menemukan sedikit pun sisi keilahian selain dia sebagai manusia utusan Tuhannya. Nah, kita berikan kesempatan ini kepada Pak Pendeta 2 tahun setengah untuk menjelaskan sisi keilahian Yesus yang sebenarnya tidak ada tapi cuma kalah-kalah. Silakan Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta kita Ari
Justru tahu ubun-ubun. Silakan. Semua diam. Bernapas. Kita simak dulu penjelasan dari seorang pendeta yang hebat sekali ya, dan dalam tubuhnya ada roh bertanduk 7 bermata 7. Waktu dan tempat disilahkan. Gimana mau ngomong anak orang, dia lagi pingsan. Silakan saudaraku Pak Pendeta. Saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian, tapi saya nggak sanggup untuk membuat Anda bisa mengerti. Silakan. Saya diam. Saya ingin tahu disiplin ilmu apa yang Anda punya sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya, sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi kalian Yesus. Silakan. Silakan Bang. Saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Ari.